Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bincang-bincang lanjut tentang keunikan atau keunggulan yang ada di dalam gereja Katolik. Sesi pertama sudah saya mulai dengan 10 keunikan atau keunggulan gereja Katolik. Dan ini adalah sesi kedua, saya mau bicara juga sebagai lanjutan dari keunikan atau keunggulan gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu memiliki begitu banyak keunikan dan keunggulan. Maka saya buat judul di sini, hanya kutemukan dalam gereja Katolik sesi 2. Dan semoga saudara-saudari tidak bosan-bosan mendengar suara saya. Baik saudara-saudari, saya memulainya dari hal-hal yang ada di sini. Pertama, bahwa gereja Katolik memiliki 7 sakramen. Saudara-saudariku terkasih, sakramen itu adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Inilah unggulnya gereja Katolik. Gereja Katolik berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan sesuatu yang tidak kelihatan untuk bisa dilihat dan dirasakan oleh indera manusia. Sakramen adalah kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yesus Kristus adalah sakramen dasar. Karena seluruh hidup Yesus Kristus menghadirkan Allah kepada kita manusia. Rahmat dan kasih Allah menjadi nyata dalam seluruh hidup Yesus. Maka dapat kita katakan saudara-saudari, sakramen itu berasal dari seluruh hidup dan karya Yesus. Dan ketujuh sakramen itu adalah baptis, tobat, ekaristi, penguatan, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. Inilah ketujuh sakramen dalam gereja Katolik. Saat ini, yang dulu kita kenal dengan sakramen Krisma sudah diganti dengan istilah sakramen penguatan. Dasarnya apa? Soal Krisma itu berhubungan dengan para imam, dan istilah yang sekarang dipakai dalam gereja Katolik untuk sakramen ini adalah sakramen penguatan. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi berikutnya nanti saya akan bincang-bincang atau membahas ketujuh sakramen ini secara satu persatu, akan saya ulas di sana nanti. Itu hal pertama tentang keunggulan gereja yang memiliki ketujuh sakramen. Hal yang kedua, gereja Katolik fokus dengan ajarannya. Apa yang mau saya katakan di sini saudara-saudari? Bahwa gereja Katolik itu memang tidak mau sibuk, tidak mau ambil pusing dengan ajaran orang lain. Gereja Katolik tidak mau sibuk mau bicarakan tentang ajaran-ajaran orang lain. Nah, di sini boleh kita katakan ya bahwa gereja Katolik itu memang sungguh mau memberikan perhatian yang penuh tentang ajaran yang sedang diimaninya. Sementara kita lihat di luar sana begitu banyak orang yang sibuk membahas, mengejek, menjelekkan ajaran gereja Katolik. Nah, saudara-saudari, ibaratnya agama itu adalah rumah tangga, maka orang-orang itu sibuk mengurusi rumah tangga orang lain. Nah, dapat kita bayangkan seseorang yang hidup berkeluarga, hidup berumah tangga, tetapi dia sibuk mengurusi rumah tangga orang lain. Apa yang akan terjadi dengan rumah tangganya? Gereja Katolik tidak mau ambil pusing, tidak mau ikut atau mau membicarakan urusan-urusan agama lain. Tetapi gereja Katolik fokus dengan ajaran imannya. Dan ini jelas nyata kita lihat dalam khotbah para imam kita di dalam gereja pada saat perayaan Ekaristi. Pernahkah di sana di dalam khotbah itu dari mimbar imam tersebut berkhotbah menjelekkan agama atau ajaran kepercayaan orang lain? Tidak pernah, saudara-saudari. Para pastor selalu mengkaji, membahas ajaran kitab suci yang dibacakan di dalam perayaan itu. Supaya apa? Umat yang hadir di dalam perayaan itu sekembalinya dari gereja bisa membawa pesan Injil untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi gereja tidak mau untuk mencampuri membahas urusan atau ajaran orang lain. Demikian juga kita lihat misalnya para katekis.
Para katekis juga ketika menyampaikan ajaran-ajaran gereja kepada umat, tidak pernah menjelekkan ajaran orang lain. Fokus dengan ajaran gereja Katolik yang mau disampaikan kepada para peserta yang hadir pada saat itu. Lalu ketika berkumpul dalam kegiatan ibadat lingkungan dan ibadat-ibadat kumpulan, gereja Katolik hanya membahas tentang iman, berdiskusi tentang ajaran-ajaran iman. Apalagi dalam gereja Katolik, momen-momen istimewa sudah disiapkan selama 1 tahun dengan tema-tema yang berbeda-beda. Gereja Katolik fokus membahas tema-tema yang ada, yang disuguhkan oleh sebuah keuskupan. Ini luar biasa saudara-saudari. Sadar atau tidak sadar, memang ini yang kita lakukan. Jadi gereja Katolik itu bukan kerjaannya untuk membahas, merepoti, mengurusi ajaran iman orang lain. Mau bagaimanapun ajaran iman agama itu, ya terserah dia. Gereja Katolik hanya fokus untuk ajaran imannya. Memang inilah gereja Katolik. Maka barang siapa kalau tidak percaya iman kepercayaan yang lain atau gereja-gereja lain selain Katolik, kalau mau datang menyaksikan apa yang terjadi di dalam gereja Katolik, seperti apa yang saya katakan ini, silakan saja datang. Saksikanlah apa yang akan terjadi di sana. Para imam, para pastor tidak pernah mengkhotbahi ajaran-ajaran agama lain. Itu artinya kita mencampuri rumah tangga orang lain. Dan gereja Katolik bukan di situ kerjaannya. Gereja Katolik sungguh-sungguh fokus dengan ajaran imannya. Karena apa? Gereja Katolik ingin pengikutnya itu sungguh-sungguh memiliki iman yang dalam akan ajaran Yesus Kristus penyelamatnya. Nah, mengapa gereja Katolik tidak membicarakan orang lain? Karena tidak penting. Sekali lagi saya katakan, gereja Katolik tidak mau membicarakan ajaran iman orang lain, merecoki ajaran iman orang lain, karena itu tidak penting. Sekali lagi, itu tidak penting saudara-saudari. Yang penting adalah fokus pada ajaran iman sendiri. Kalau kita sibuk mengurusi ajaran iman orang lain, sementara iman kita tidak kita dalami, mau jadi apa kita? Nah, inilah pertimbangan gereja Katolik. Maka gereja Katolik selalu fokus pada ajaran imannya, dan inilah yang diajarkan kepada para pengikut gereja Katolik. Kemudian hal yang ketiga saudara-saudari, tidak mudah masuk ke dalam gereja Katolik atau tidak mudah masuk menjadi warga atau anggota gereja Katolik. Jangan berpikir saudara-saudari untuk masuk menjadi persekutuan gereja Katolik itu gampang. Saya mau jadi Katolik tolong dibaptis ya? Oh tidak. Butuh waktu untuk belajar. Bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Belajar dulu untuk menjadi seorang Katolik. Dan banyak persyaratan harus dipenuhi, harus dilengkapi. Baru boleh menjadi Katolik saudara-saudari. Supaya saudara-saudariku yang non-Katolik, baik gereja lain maupun agama-agama lain, supaya bisa juga mengetahui ini. Bahwa masuk menjadi warga gereja atau masuk menjadi anggota gereja Katolik bukan main-main. Butuh waktu belajar 6 bulan bila perlu, sampai 1 tahun, biar pemahaman tentang iman kekatolikan itu sungguh-sungguh lebih baik. Jadi tidak gampang gereja Katolik menerima orang yang mau masuk ke dalam gereja Katolik. Maka tidak ada istilah di sana gereja Katolik mengkatolikan orang. Oh tidak, itu bukan kerjaannya gereja Katolik. Gereja Katolik kalau mau menerima orang pun harus belajar dulu, membutuhkan waktu yang cukup lama, memenuhi syarat atau persyaratan-persyaratan baru bisa diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Hal keempat, gereja Katolik mengutamakan kualitas. Saudara-saudariku terkasih, gereja Katolik tidak pernah merekrut orang lain untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Itu perlu saya katakan dengan tegas dan terus terang. Gereja Katolik tidak pernah merekrut orang lain. Apalagi pakai brosur, membagikan brosur tentang gereja Katolik. Atau dalam hal melamar pekerjaan, kamu harus masuk ke dalam Katolik dulu baru kamu diterima. Atau masuk pegawai negeri sipil, kamu harus masuk ke dalam gereja Katolik dulu baru kamu diterima. Oh tidak, itu bukan kerjaannya gereja Katolik. Sekali lagi, dalam lembaga-lembaga Katolik banyak saudara-saudara di sana dari agama lain itu berada di dalam sebagai pekerjanya.
Teman kerja saya ada juga agama lain, bahkan agama Islam juga ada di sana menjadi teman kerja. Dan gereja Katolik di sana tidak mengatakan kamu harus masuk Katolik. Tidak. Seseorang tetap bertahan dengan imannya. Bagi yang tertarik dengan kehidupan orang-orang Katolik dipersilakan, tetapi belajar dulu, bro. Sudah saya katakan di atas, masuk menjadi warga gereja Katolik bukan main-main, bukan asal-asalan. Harus belajar, harus tahu betul tentang ajaran gereja Katolik, baru orang tersebut diterima. Kemudian yang kelima, ajaran gereja Katolik bersifat universal. Saudara-saudariku terkasih, inti ajaran gereja Katolik adalah kasih dan pengampunan. Dan gereja Katolik mengasihi orang lain bukan karena dia sesama sebagai orang Katolik, atau bukan karena sukunya, bukan karena rasnya, bukan karena budayanya, tetapi martabatnya sebagai manusia. Inilah universalitas ajaran iman gereja Katolik. Maka lihat dalam praktek hidup sehari-hari, orang-orang Katolik dalam pergaulannya tidak pernah membedakan agama-agama manapun. Kemanapun orang Katolik masuk memang masuk. Gereja Katolik tidak pernah membatasi diri dalam pergaulan karena dia dididik untuk mencintai setiap orang secara universal karena martabatnya sebagai sesama manusia. Keren ya ajaran gereja Katolik ini. Maka lihat apa yang terjadi di lapangan, saudara-saudari ya. Gereja Katolik tidak pernah membedakan siapapun dalam pergaulan. Hal yang keenam, gereja Katolik memiliki 4 sifat gereja. Pertama, 1, yaitu hanya Yesus yang mendirikan gereja. Yang kedua, kudus, hanya Roh Kudus yang menjiwai dan menaungi gereja. Yang ketiga, Katolik, artinya umum atau universal. Dan yang keempat, apostolik, artinya gereja Katolik itu didirikan di atas dasar ke-12 rasul. Maka mau digoyang pun gereja Katolik itu tidak akan terobrak-abrikan. Karena dasar gereja Katolik itu sangat kokoh, sangat kuat, sangat teguh, dan sangat gagah. Kemudian hal yang ketujuh, saudara-saudari, sifat perkawinan gereja Katolik adalah monogami, tidak terceraikan, dan selamanya. Indah sekali ya. Jadi perkawinan dalam gereja Katolik memiliki sifat monogami, tidak terceraikan, dan itu berlangsung untuk selamanya. Apa maksudnya, saudara-saudari? Monogami artinya seorang suami hanya boleh punya seorang istri atau satu istri. Dan seorang istri hanya boleh punya satu suami. Itulah monogami. Dan gereja Katolik tidak menghidupi yang namanya poligami. Seorang suami boleh punya beberapa istri. Atau poliandri, seorang istri boleh punya beberapa suami. Itu dihindarkan, ditolak dalam gereja Katolik. Kemudian tak terceraikan, hanya maut yang memisahkan. Dan itu selamanya, itu berlangsung selama hidup kita di dunia ini. Inilah keunikan, kekayaan yang ada di dalam gereja, saudara-saudari. Untuk sesi yang kedua, semoga membantu pemahaman kita untuk semakin mencintai iman kekatolikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.